Selamat siang, saya Nofrivaldo Simanulang, NPM 208200005. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Musik Klasik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari masa awal karya Mozart. Mozart yang bernama asli Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart adalah seorang komponis. Mozart dianggap sebagai salah satu komponis musik klasik yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Karya-karyanya sekitar 700 lagu, termasuk gubahan-gubahan yang secara luas diakui sebagai puncak karya musik simfoni, musik kamar, musik piano, musik opera, dan musik paduan suara. Mozart yang dikenal memiliki kemampuan tata mutlak atau mengenal nada dengan tepat tanpa bantuan alat. Mengenal musik sejak lahir. Ayahnya adalah Johann Georg Leopold Mozart, yang juga seorang komponis penting pada zamannya. Salah satu karyanya yang paling penting adalah Kindersymphonie atau Simfoni Anak-anak. Sewaktu berumur 4 tahun, Mozart sudah mampu memainkan harpsichord dan melakukan improvisasi pada karya-karya musik pendahulunya. Dia bahkan menulis komposisinya yang pertama pada saat berumur 5 tahun. Karya-karyanya antara lain adalah sonata biola dan beberapa minut. Ayah Mozart, yaitu Leopold, mengumpulkan semua komposisi ini tanpa sepengetahuan dari Mozart. Leopold, yaitu ayahnya, yang menemukan bakat anaknya, merasa terpanggil untuk memamerkan ke beberapa tempat atau ke seluruh Eropa. Yang pertama, dia bermain piano di hadapan Raja Bayern di Munchen. Pada bulan September tahun 1762, Leopold mengambil cuti panjang dari jabatannya untuk mempromosikan anaknya kepada raja-raja. Mereka lalu berangkat ke Wina. Di sana Mozart bermain piano di depan Ratu Maria Theresia, yang terpukau akan keahlian permainan Mozart. Setelah konser ini, Mozart harus mengikuti konser yang cukup panjang selama 3 tahun di Paris. Di Paris pada tahun 1763 sampai 1700 di Paris pada tahun 1763 dan 1765, dan di London pada tahun 1764 sampai 1765. Di tempat-tempat tersebut, Mozart mengadakan konser di depan raja-raja dan juga diuji oleh mereka, antara lain dengan mengimprovisasi tema-tema yang diberikan oleh penguji dengan mata yang ditutup dengan selembar kain. Mozart disambut sebagai anak ajaib di segala tempat. Di London dia juga bertemu dengan anak dari Johann Sebastian Bach, yaitu Johann Christian Bach, yang sering dipanggil sebagai English Bach. Mozart memainkan piano sonata dalam 4 tangan sembari duduk di pangkuan Bach. Simfoni-simfoni dari Bach dan Carl Friedrich Abel mempengaruhi simfoni-simfoni Mozart yang pertama, yaitu K16 dan K19. Yang pertama tahun 1764 dan pada tahun 1765. Pada tahun 1767, Mozart mengubah beberapa sonata piano dari komponis-komponis lain dan membuatnya menjadi 4 buah piano konserto pertamanya, yaitu K37, K39, K40, dan K41. Pada tahun 1768, atas permintaan Kaisar Wina, Mozart mengubah opera buffa atau komik opera La Finta Semplice atau namun tak terpentaskan, dan operetta Bastien und Bastienne. Setelah saya mendengarkan simfoni Mozart yang pertama, yaitu K16, simfoni ini dimainkan dari kunci E flat mayor dengan 3 gerakan, yaitu Allegro molto, andante, presto, dan simfoni ini berdurasi 11 menit diiringi dengan orkestra. Simfoni
Yang pertama ini atau K16 ini ditulis pada tahun 1764 oleh Wolfgang Amadeus Mozart pada usianya yang 8 tahun. Pada saat itu dia sudah terkenal di Eropa sebagai pemain ajaib, tetapi hanya mengubah sedikit musik. Kemudian Simfoni Mozart K19 dimainkan dari kunci dasar D mayor dengan 3 gerakan juga, yaitu Allegro, Andante, Presto. Simfoni ini berdurasi 8 menit, diiringi dengan orkestra. Simfoni K19 ini dikomposisikan di London selama Grand Tour keluarga Mozart di Eropa pada tahun 1765, ketika Mozart berusia 9 tahun. Bentuk musiknya adalah itu fast movement, slow movement, dance relate movement, dan kembali lagi ke fast movement. Itulah bentuk yang digunakan dalam simfoni K16 dan K19 tersebut. Lebih jelasnya dengan rangkaian tempo cepat, baru masuk ke tempo yang lebih lambat, kemudian nuansa tempo seperti musik dansa, kembali lagi ke bagian pertama yaitu dengan tempo cepat sebagai penutup. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit dari ciri-ciri musik klasik dari tahun 1750 sampai 1820. Zaman klasik atau periode klasik dalam sejarah musik barat berlanjut selama sebagian akbar masa zaman ke-18 hingga dengan awal masa zaman ke-19. Walaupun istilah musik klasik biasanya digunakan untuk menyebut semua jenis musik dalam tradisi ini, istilah tersebut juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu ini dalam tradisi tersebut. Zaman ini biasanya diberi ketentuan yang tidak boleh dilampaui selang tahun 1750 dan 1820. Namun dengan ketentuan yang tidak boleh dilampaui tersebut dapat tumpang tindih dengan zaman sebelum dan setelahnya. Sama seperti pada semua ketentuan yang tidak boleh dilampaui zaman musik yang lain. Zaman klasik berada di selang zaman barok dan zaman romantik. Beberapa komponis zaman klasik adalah Joseph Haydn, Muzio Clementi, Johann Ladislaus Dussek, Andrea Lucchesi, Antonio Salieri, dan Carl Philipp Emanuel Bach. Walaupun mungkin komponis yang sangat terkenal dari zaman ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart dan Ludwig van Beethoven. Ciri-ciri musik pada zaman klasik. Yang pertama, menggunakan peralihan dinamik dari lembut hingga keras atau crescendo, dari keras menjadi lembut atau descrescendo. Yang kedua, perubahan tempo dengan percepatan atau accelerando dan perlambatan ritardando. Yang ketiga, adunan atau ornamentik, diperhemat pemakaiannya. Yang berikutnya adalah pemakaian akord 3 nada. Sekian penjelasan dari saya untuk jawaban dari soal UTS sejarah musik klasik. Terima kasih.